Kita sulit tuh langsung menuduh bahwa kemudian ada konflik of interest Pak Jokowi atau kekuasaan ini kemudian misalnya mengintervensi partai-partai. Sulit kita membuktikannya. Sehingga mencari jalan pintas ya dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membuat saya kecewa. Majelis Kehormatan MK Selasa sore memeriksa Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik. Sebelum pemeriksaan, sidang diawali dengan agenda pembuktian pelapor. 8 itu hari terakhir untuk pergantian capres paslon. Soal putusan belakangan. Tapi yang penting dimungkinkan putusan MK ini sebelum tanggal 8. Jadi beliau ini akan ditugaskan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Tetapi ada ketidaksabaran. Jadi ini yang menyebabkan kemudian orang kok melihat kok dalam 2 tahun terakhir memang ada sebuah upaya sistematis yang Mas Gibran itu sebetulnya dipersiapkan sebagai calon pemimpin untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi dan Pak Rudi di Solo sendiri. Kalau sudah ada hakim yang tidak konsisten dalam menggunakan pendekatan hukum, logika hukumnya, sudah bisa dipastikan dalam ilmu tafsir konstitusi, hakim itu punya kepentingan. Sehingga mencari jalan pintas ya dan menabrak konstitusi. tidak ada kekuatan yang mendorong pelanggengan kekuasaan ini. Dan kalau kita lihat efeknya secara politik dan dalam konteks nilai-nilai secara norma, ini lebih mengerikan nih. Merekayasa konstitusi. Ini yang membuat saya kecewa. Yang dekat dengan kekuasaan menggolkan sesuatu yang kemudian merusak nilai-nilai etika demokrasi yang itu ke depan akan merusak loh imajinasi anak-anak muda kita mengenai bagaimana kepemimpinan nasional ke depan. Loyalitas kepada konstitusi, loyalitas kepada platform dan tujuan partai, loyalitas kepada aturan-aturan partai. Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan. Ya. Tapi setuju, Prof? Hah? Setuju? Ya, apa kata MK? Bukan masalah setuju. Kan sebelum putusan diucapkan saya sudah berkali-kali bicara di berbagai tempat. MK secara teoritis tidak boleh memutus itu. Karena MK itu negative legislature. Ya. Kita ini udah yakin, coba tinggal bertiga ini berdiskusi mana putusannya gitu loh. Ya, tadi kan di sidang kan ada satu masalah hubungan kekerabatan. Ya. Terkait Prof Usman satu-satunya yang diperiksa 2 kali, ada tanggapan Prof? Satu-satunya hakim konstitusi yang Saya diperiksa belum tahu 2 kali. Mas Gibran, apakah tahun ini bisa maju, Prof? Begini, kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu boleh. Kita bukan bangsa membebek. Apa yang dikatakan ini sudah final, no. Karena sesuatu yang salah harus diperbaiki. Ya, kalau lembaga yang salah perlu dibubarkan lembaga itu. Jadi karena sangat urgent sekali, pihak yang menerima berkas sampai masuk ke pre-register dan terdaftar perkara tersebut semua diperiksa secara terbuka. Itu permintaan kami yang mulia, karena ini adalah pintu awal permasalahan dugaan konflik of interest perkara ini yang mulia. Kira-kira Pak Mahfud, sekarang kita bicara. Anda masih akan berani bicara selugas ketika Anda Menko Polhukam, ketika sekarang Anda calon wakil presiden, Pak? Mungkin lebih lugas lagi. Lebih lugas? Kan sudah calon wakil presiden. Kalau begitu saya tanya, Pak, putusan MK kemarin. Sangat tidak masuk akal seseorang yang baru 2 tahun, hampir 3 tahun menjadi wali kota, langsung melompat tinggi menjadi calon wakil presiden. Gibran disebut PDIP pembangkang. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Gibran sebagai kader PDIP harus tegak lurus dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal calon presiden dan wakil presiden yang diusung. Dalam hal berpartai, kami juga punya aturan main. Dalam hal bernegara, seluruh warga negara Indonesia diikat oleh kesepakatan-kesepakatan bangsa yang menjadi rule of game kita, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kata Basarah kepada wartawan di sekolah kader PDIP. Maka kader-kader PDIP
apalagi sekelas Mas Gibran yang telah mendapat mandat partai, mandat rakyat di kota Solo menjadi wali kota Solo. Jadi dengan sendirinya beliau adalah salah satu elitnya PDIP, sambung Basarah. Mengutip Detik News, dia meyakini Gibran memahami anggaran dasar PDIP. Dia lalu menyebut Gibran melakukan pembangkangan. Pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka saat mengikuti kirap budaya arak-arakan di kawasan Taman Suropati menuju KPU Jakarta pada Rabu 25 Oktober 2023. Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya, di atas hukum ada etika politik. Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, ujar Basarah. Gibran pun langsung merespon ungkapan Basarah. Gibran yang kini menjadi cawapres Prabowo Subianto mempersilahkan Basarah untuk memberikan penilaian. Ya monggo biar beliau yang menilai, kata Gibran. Tak banyak ucapan yang keluar dari mulut Gibran, menurutnya status di PDIP sudah disampaikan ke Puan Maharani. Saya sudah ketemu Mbak Puan, kan sudah saya jawab terus, ujarnya. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan partainya sudah menjatuhkan sanksi kepada Gibran Raka Buming Raka terkait keputusannya menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Menurut Masinton, sanksi itu diberikan secara tertutup dan tidak diumumkan ke publik. Iya, sanksi Gibran tertutup, kata Masinton. Masinton mengatakan bahwa jenis sanksi di PDIP ada yang terbuka dan disampaikan ke publik dan ada juga yang bersifat tertutup. Hal tersebut menurutnya tertulis dalam AD atau ART partai berlambang banteng itu. Jenis informasinya ada yang tertutup dan ada yang langsung disampaikan kepada kader dan dipublis. Ada dalam AD ART PDIP, pengatur sanksi dan maksimum sanksi, jelas dia. Dia menjelaskan AD ART PDIP tercantum aturan tegas terkait kader yang tidak mengikuti arahan. Secara otomatis, kata dia, kader yang tidak mengikuti arahan bukan jadi bagian partai. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan partai besutan Megawati Soekarno Putri itu masih menunggu etika politik Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA PDIP usai resmi mendaftar jadi bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Mulanya Basarah mengatakan Gibran telah mendapat mandat partai dan rakyat untuk memimpin kota Solo, sehingga anak Presiden Joko Widodo itu juga termasuk elit PDIP. Oleh karena itu, Basarah meyakini Gibran telah membaca AD ART dan mekanisme-mekanisme partai lainnya dalam mengambil keputusan. Basarah menjelaskan bahwa Megawati mendapat hak prerogatif yang diberikan seluruh kader untuk memilih bakal capres dan cawapres yang akan diusung PDIP. Megawati pun memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk diusung partai berlambang banteng itu. Karenanya, seluruh kader PDIP wajib mendukung keputusan Megawati. Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Bu Megawati dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, ujar Basarah.